Sudah ada suaranya? Abun? Nah. Walau kana ala yasarihi faqat insanun basaqa an yaminih. Walau kana lamun ono iku ala yasarihi ing atase kiwane musolli. Faqat belakani yasarihi. Ana sapa insanun menungso. Basaqa mongko ngidua sapa musolli. Ngidu an yaminihi saking arah tengene musolli. Di dalam yuminkinhu ari kalane ora kongang ing musolli. Apa ayu tok ti ayen ton dingkluake musolli. Dingkluake roksahu ing sirahe musolli. Wa yabsuqala ilal yamini wala ilal yasari. Wa yabsuqala ngidua musolli. Wa yabsuqala ngidua musolli la ilal yamini ora maring arah tengen. Wala ilal yasari lan ora maring arah kiwa. Wa innama yahrumu al-busaqu fil masjid in baqiya jirmuhu. Wa innama yahrumu angin pestine haram apa al-busaqu idu tawa ngidu. Lek ngidu itu kata kerja, lek idu itu kata bedah. Fil masjid yang dalam masjid in baqiya lamun keri lamun tetep apa jirmuhu jirine busok la inistahlaka ora lamun rusak apa jirmuhu fi nahwi mat maudatin ing dalem sepadane banyu kekemu. Wa asobalan ngenani apa jirmuhu juz'an ing juz siji min ajzaihi saking pira-pira juse masjid. Min ajzaihi saking pira-pira juse masjid. Duna hawaihi ora awang-awangi masjid. Wa za'mu hurmatihi fi hawaihi. Wa illam yusib syai'an min ajzaihi ba'idun ghairu mu'awwalin alaihi. Wa za'mu hurmatihi utawi nyono ing harame busok. Fi hawaihi ing dalem awang-awange masjid. Wa ilam yusib senajan orang ngenani apa busok, orang ngenani syai'an ing swiji-wiji. Min ajzaihi saking pira-pira juse masjid, saking pira-pira juse masjid iku baidun adoh. Ghairu muawwalin tur ora kena den gawe tetandenan. Tur ora kena den gawe tetandenan apa alaihi za'mu. Apa alaihi ing atase za'mu. Wa duna turabin. Waduna turabin lan ora lebu. Lan ora lebu. Lam yadkhul kang ora manjing apa turab fi waqfi ing dalem waqafe masjid. Kila den dawake waduna husurihi. Waduna husurihi lan ora pira-pira lemeke masjid. Lan ora pira-pira lemeke masjid lakin yahrumu tetapine haram. Lakin yahrum tetapi ini haram alaiha ing atasi lakin yahrum tetapi ini haram apa busok alaiha ing atasi husur alaiha ing atasi husur min jihati takdziriha saking arah-arah yaiku ngotori ing husur saking arah-arah yaiku ngotori ing husur kama kaya keterangan kama kaya barang gua kang utawi ma iku dhahirun kang pertelo. Intaha ustutuk apa qaulu syekhina wa yajibu ikhraju najisin minhu fauran ainian alaman alima bi wa yajibulan wajib apa ikhraju najisin ngetokake ing najis dikeluarkan minhu saking masjid. Kewajiban itu fauran kelawan agi-agi ainian kelawan wajib ain alaman ing atase wong alima kang ngerti sapa man bihi kelawan masjid wa in ursida senajan den cawesake li izalati krana ngilangake ing najis sapa man wong yakumu kang
nandangi sapa man, makna murate ngoten. Biha kelawan izalatin najis, bimaklumin kelawan ongkos kang maklum, bimaklumin kelawan ongkos kang maklum. Kama kaya keterangan, kaya barang, iktadahu kang matrapi ing mah. Iktadahu kang matrapi ing mah apa itlaquhum mutlaqi ulama, apa itlaquhum oleh mutlaqake ulama. Wa yahrumu baulun fihi walau fi nahwi tashdin. Wa yahrumu lan haram apa baulun nguyuh fihi ing dalam masjid walau fi nahwi tashdin, senajan ing dalam sepadani bokor, senajan ing dalam sepadani bokor. Kamu tahu bokor, Zah? Hah? Nampan, diwadahi nampan. Wa idkhalu na'lin lan manjingake ing sandal, mutanajjisatin kang kena najis apa na'lin, lam yakman kang ora sentusa sapa syahas, ora sentusa at-talwitha ing gupai masjid. Waram yunahwi kumlatin lan buang ing sepadane tumo, lan buang ing sepadane tumo fi ing dalem masjid. Maitatin kang batang apa kumlah. Wa qatluha fi ardih wa ing qalladamuha. Wa qatluha lan mateni ing kumlah fi ardih ing dalem bumine tanahe masjid. Wa ing qalla senajan kedhi apa damuha ketene kumlah. Wa amma ilqauha au dafnuha fi hayyatan fadhahiru fatawan Nawawi hilluhu. Wa amma ilqauha anapun utawi buang ing kumlah, au dafnuha utawa ngubur ing kumlah, ngubur mendem ing kumlah fi ing dalem masjid, hayyatan hali urip, hayyatan hali urip iku fadhahiru fatawan Nawawi, mongko utawi dhahire pira-pira fatwane Imam Nawawi iku hilluhu halale ilqa. Tapi wa dhahiru kalamil jawahiri, utawi dhahire kalami al jawahir iku tahrimu haram ilqa, iku tahrimu haram ilqa. Wa bilan kelawan tahrim sarraha mertelaake sapa Ibnu Yunus. Wa yukrahu lan makruh apa fasdun cantuk sedot, wa hijamatun lan cantuk cikrak fihi ing dalem masjid biinain kelawan wadah, waraf usautin lan banterake swara, waraf usautin lan banterake swara, wa nahwu bai'in lan sepadane adol COD masjid. Nah, iki repot nih. Wa amalu sinaatin lan ngelakoni ing penggawean, wa amalu sinaatin lan ngelakoni penggawean fihi ing dalem masjid. Wa kashfu ra'sin wa mangkibin, wa kashfu ra'sin lan buka ing sirah, niki atofe teng makruh, ai wa kuriha kashfu ra'sin lan makruh buka ing sirah, wa mangkibin lan pundak, wa mangkibin lan pundak, wattibaun lan serempangan, walau min fauqil komisi senajan sangking dukure gamis. Qala dawu sapa Al-Ghazali al-Imam Al-Ghazali dawu fil Ihya ing dalam kitab Ihya Ulumuddin, dawuh la yaruddu ridaahu ing dawuh la yaruddu ridaahu, la yaruddu ora usah balekake sapa musalli, ora usah balekake musalli ridaahu ing ridae musalli, ridaahu ing ridae musalli idza saqata ari kalane gugur apa rida, kalau sorbannya jatuh tidak usah dikembalikan. Ai illa li'udrin, tegese angin krana udzur, tegese angin krana udzur. Wa mithluhu lan iku ngumpamani rida, al imamatu utawi imamah serban, wa nahwuha lan sepadane imamah, sepadane imamah, wa nahwuha lan sepadane imamah. Pun wa kuriya salatun bi mutafa'atin. Sekarang melanjutkan keterangan kemarin
yaitu membahas tentang kemakruhan-kemakruhan di dalam sholat. Kemarin terakhir sudah disebutkan tentang kemakruhan untuk iltifat bil wajhi. Di dalam sholat itu hukumnya makruh untuk menengokkan wajah, itu hukumnya makruh. Ada yang mengatakan hukumnya haram. Kemarin sudah. Kemudian yang kedua, kemarin pembahasannya adalah makruh untuk melihat ke semisal langit. Tidak harus langit. Pokok apapun, ya, pokok apapun yang mimma yulhi, apapun yang dapat mengganggu konsentrasi, maka hukum sholat melihat, memandang kepada hal itu hukumnya juga makruh. Yes. Maka terakhir kemarin disebutkan hukumnya makruh untuk sholat ala mukhattatin, fi mukhattatin, ila mukhattatin. Hukumnya makruh sholat mengenakan, memakai sesuatu yang bergaris, bergambar, dapat mengganggu konsentrasi, memakai makruh, menghadap makruh, atau menjadikan alas juga makruh. Yes. Ini pasti saya gak ngaji. Tapi ngerti ya saya? Oh, gede-gede. Jadi yang makruh bukan cuma sholat memakai, bukan. Tapi menghadap juga makruh, memakai alas juga makruh. Es. Jadi misalnya oki nggih kelambi ini motifnya Mbak Lurah. Nah, sing makruh gak mek oki tok. Sing delok ya makruh. Yang melihat makruh. Es. Sekarang wabaskun fi sholatihi wa kadza kharija amaman. Kemakruhan selanjutnya adalah makruh meludah di dalam sholat atau di luar sholat. Amaman aiki balawaji. Hukumnya makruh meludah di dalam atau di luar sholat ke arah depan. Ke arah depan. Jadi ngidu kuwi, Pak. Meludah itu hukumnya makruh ke depan. Tuh, ini. Meludah ke arah depan itu hukumnya makruh. Ini cuma sholat saja, Gus. Enggak. Au kharijah. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Baskun amaman aiki balawaji. Meludah ke arah depan, itu hukumnya makruh. Akhirnya izin gaya analogi. Makruh kan boleh nang kulon berarti. Ngono ya. Hah? Kok cara analogi nih, kalau orang sholat itu dimakruhkan meludah ke arah depan, karena arah depannya adalah arah kiblat. Berarti kalau di luar sholat, kalau pas nggak menghadap kiblat, menghadapnya ke arah timur, ke arah utara, ke arah selatan, berarti nggak masalah meludah ke depan. Ternyata wa illam yakun man huwa kharija mustaqbilan kama atlaqahun Nawawi. Meskipun orang yang tidak dalam sholat, di luar sholat, itu tidak dalam posisi menghadap kiblat, itu tetap hukumnya makruh untuk meludah ke arah depan. Yes, seperti keterangan yang dimutlakkan oleh Imam Nawawi. Paham maksudnya? Artinya nggak ada hubungannya kemakruhan meludah ke arah depan itu dengan karena depannya kiblat. Berarti kalau pas di luar sholat nggak menghadap kiblat, nggak menghadap arah barat, menghadap timur, selatan, utara, meludah ke depan nggak apa-apa. Oh, nggak ada, tetap makruh. Tetap makruh. Yes. Paham ya? Kemudian wayaminan. Begitupun hukumnya makruh untuk meludah ke arah kanan. Di luar sholat, di dalam sholat, meludah ke arah kanan itu hukumnya juga makruh. Tuh, nganan, makruh. Lah terus piye? Mengarep makruh, nganan makruh, layasaron. Tidak makruh meludah itu ke arah kiri. Tuh, begini. Lek memburi kan gak mungkin. Bisa musangi memburi aja. Tuh, ya. Itu nyawa dewi. Yes. Yang tidak makruh itu meludah yasar ke arah kiri. Li khabari syaikhaini. Idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla. Dalil
dimakruhkannya meludah ke arah depan dan juga ke arah kanan, tidak ke arah kiri, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dawuhnya Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadisnya kanjeng Nabi dawuh, la idza kana ahadukum fis shalah, jika salah satu dari kalian ada di dalam salat, fala yabzuqanna, idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbah. Ketika salah satu dari kalian ada di dalam salat, maka kalian sedang bermunajat, berbisik dengan Tuhan kalian. Maka kalau begitu, fala yabzuqanna baina yadayhi. Jangan sampai meludah di hadapannya. Tuh, ini namanya yabzuqanna baina yadayhi. Meludah di hadapannya. Wala an yamini. Dan juga jangan meludah ke arah kanan. Ke kanan jangan. Tapi bal an yasari. Meludahlah ke arah kiri. Yes. Au tahta qadamihil yusra. Atau meludah ke bawahnya telapak kaki kiri. Meludah ke arah bawahnya telapak kaki kiri. Gak ngene. Tuh, enggak. Tuh, ayo. Kamu berdiri ya. Ini telapak kaki kiri kamu. Tuh, ayo. Au fi saubin min jihati yasari. Atau meludah, yes, ke baju sebelah kiri. Ini baju sebelah kiri. Tuh. Es. Wa huwa aula. Meludah ke baju sebelah kiri itu lebih utama. Bon, sekarang pemikirannya begini. Oke lah. Mungkin meludah ke arah depan itu, karena ke depan itu kalau kita sholat berarti bermunajat kepada Allah. Cara mengarep berarti ngidoni sing nang ngarep ngono lho cara. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok ke kanan boleh, ke kiri makruh? Padahal sama-sama ya. Sama-sama arah kanan kiri. Bukan arah depan kan. Ternyata di sini dikatakan qala syekhuna wala bu'da fi mura'ati malakil yamini duna malakil yasari. Ternyata kebolehan untuk meludah ke arah kiri, tapi makruh untuk meludah ke arah kanan, itu semata-mata untuk menjaga malaikat yang ada di kanan. Berarti nggak menjaga malaikat yang di kiri, Gus, enggak. Kenapa begitu? Izharan li syarafil awal. Karena demi menampakkan bahwa lebih mulia malaikat yang ada di kanan daripada malaikat yang di kiri. Bahasanya begitu. Analoginya begitu. Walau kana ala yasarihi faqat insanun basaqa an yaminihi idza lam yumkinu ayyutaqti ra'sahu wa yamsuqala ilal yamini wala ilal yasari. Pertanyaannya, ketika di sebelah kiri kita ada seseorang, kan mau ngene, duh mengarep makruh, duh nganan makruh, duh ngiri. Ternyata malah yang ada yang ada orang malah di kiri. Paham ya? Ke depan makruh, ke kanan makruh. Kiri ana oki. Piye jajal? Belani makruh apa ngidoni oki? Hah? Nganan makruh. Oki. Tuh ngono. Walau kana ala yasarihi faqat insanun. Ketika seseorang itu di posisi kirinya ada orang, ada manusia, di kiri saja, di kanan nggak ada, di depan nggak ada. Maka bagaimana? Basoko'an yamini. Maka dia meludah ke arah kanan. Mergo makruh itu luwih ringan daripada ngidoni wong, paham ya? Lah kan ngono Pak yo. Mosok makruh. Oke didoni ngawur gue. Luwih enteng makruh daripada ngidoni wong. Hah? Ya, Pak? Lebih ringan makruh, enggak haram daripada kamu meludahi orang. Meludahi orang itu menyakiti orang, dosa, haram. Enggak cuma makruh. Idza lam yumkinu ayyutaqti ra'sahu. Kamu meludah ke arah kanan itu jika tidak mungkin untuk menundukkan kepala kamu. Kan ngene lho, Pak, kowe tahanan yo. Ngidi ku lek ngadeg. Duh, aduh, Pak. Ces ini ya. Ke kanan juga gitu. Tuh, jauh. Ke kiri juga jauh. Tapi kalau kamu bisa sedikit membungkukkan badan kamu, membungkukkan badan, maka kalau ada orang di kiri kamu, di kiri kamu ada orang, di kanan nggak ada, di depan nggak ada. Depan makro, kanan makro, kiri ada orang. Itu meludahnya ke arah kanan. Jika tidak mungkin untuk menundukkan kepala
Kalau mungkin untuk menundukkan kepala, wayab sukola ilal yamini wala ilal yasar. Kalau kamu mungkin menundukkan kepala, sedangkan di kiri kamu ada orang, di kanan makro, di depan makro, maka tundukkan kepala kamu, meludahlah, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Pas nanggoni menisor. Paham? Sehingga nggak kena ke depan hukum makro, ke kanan makro, ke kiri kena orang, enggak, ke bawah. Kalau memang mungkin untuk ayyutok i'arosahu, mungkin untuk mendingklukkan kepala. Yes. Ya. Wa inna ma yahrumu al-busaku fil masjidi in baqiya jirmu. Yes. Sekarang pembahasan masalah meludah. Meludah itu berarti kalau sholat, Gus, meludahi masjid. Karena namanya meludah ketika sholat, berarti meludahi masjid. Gimana hukumnya orang meludahi masjid itu? Ternyata hukum meludahi masjid itu wa yahrumu al-busaku fil masjid in baqiya jirmu. Hukum meludahi masjid, meludah di masjid, itu artinya meludahi masjid. Ludahnya jatuh di masjid. Itu hukumnya haram, berdosa, kalau jirimnya, ludahnya masih tetap ada. Wa inna ma yahrumu al-busaku fil masjid in baqiya jirmu. Hukum meludah di masjid, meludahi masjid, itu hukumnya haram jika jirimnya, barangnya masih ada. Yes? Jika jirimnya masih ada. Yes ya? Jadi hukum meludah ke masjid itu haram jika jirim. Aku tahu jirim ya? Jirim itu barangnya. Toro idu idune si ono. Masih dalam bentuknya ludah. Maka ludah itu dijatuhkan di masjid itu hukumnya haram. La inistahlaka fi nahwi ma imat madotin. Tapi tidak haram bila mana ludah itu sudah istihlak. Sudah melebur. Kamu tahu melebur ya? Melebur ki enek barangnya tapi wis lebur. Paham ora? Ya. Kowe ngerti bumbu pecel? Kowe ngerti bumbu pecel kok ana gula abang? Pinggir ndi? Ya, paham ya? Pas pembahasan bumbu pecel gini ya, wadah. Tak jamin contoh bumbu pecel padang gitu. Kan kamu tahu pasti ya, bumbu pecel jangan ada gula abangi. Tapi gula abangi itu gak bagi ajirmu. Sudah tidak tetap jirim barangnya, tapi sudah istilah. Begitupun kita meludah, ludah ini kita jatuhkan di masjid, itu hukumnya haram. Kalau jirimnya masih ada. Tapi kalau jirimnya sudah istihlak, sudah melebur, misal, melebur dalam air kumur. Yes? Melebur dalam air kumur. Maka hukum haram meludah atau ludah itu dijatuhkan di masjid, itu sudah tidak lagi ada. Contoh gini, biasanya mulai utuhkan kemu ya. Kan juga mungkin kemu ku metu 100% banyu kan nggak mungkin ya. Kan si ono turain aja ya. Bisa ya. Apa mbok mbok kapi? Hah? Pola BM mbok kapi dari bersih. Kan nggak mungkin. Pasti air kumur kamu itu masih ada yang tersisa di dalam mulut kamu. Atau apalagi cuma dibuat mulai masih ada. Kemudian kamu masuk masjid. Botoknya tuh. Yang keluar apa, Gus? Yang keluar ya pasti ada air ludahnya. Tapi nggak bentuk air ludah yang melebur dengan air kumur. Maka hukumnya tidak haram. Tapi ada catatannya. Wa asoba juz'an min ajzaihi duna hawaihi. Yang kedua, keharaman ludah itu jatuh di masjid. Keharaman meludah di masjid itu jika ludah itu mengenai juz-juznya masjid. Jika ludah itu mengenai juz-juznya masjid. Duna hawaih. Tidak haram bila yang dikenai adalah apa itu jenis? Ini apa jenis? Selambu? Kok usah selambu ini? Iki loh, Bah. Iki juznya masjid. Kalau lantai itu juznya masjid. Tembok itu juznya masjid. Ini loh. Udara. Apa? Awang-awangnya apa? Apa, Bah? Mbak Zaidan? Hah? Awang-awang, ngerti awang-awang ya? Ya awang-awang lah. Apa?
ventilasi. Bagi piye to? Peh jan pucuk iki. Oh, ana sing ventilasi pisan ternyata tunggal isu. Ya ini, Pak. Maka hukum keharaman meludah di masjid itu jika ludah itu mengenai jus-jusnya masjid, kena temboknya masjid, kena keramiknya masjid, kena meja di masjid, kena sajadah di masjid misalkan. Tapi tidak haram ketika mengenai hawail masjid, udaranya masjid. Misalkan ya, kamu sholat, ya, kamu sholat di ujungnya masjid. Jumatan di ujung masjid. Jumatan. Ujung itu. Tuh, waduh ya. Dus. Ini kan mengenai udaranya masjid. Tapi jatuhnya tidak di jusnya masjid, tapi di luar. Ini hukumnya gimana? Gak haram. Karena yang haram itu kalau ludah itu mengenai jusnya masjid. Tapi kalau hanya mengenai udaranya gak haram. Paham saya? Jadi kamu iso ngatur ngidung ngono ya gak apa-apa. Hah? Tuh, waduh gak apa-apa. Ya? Gak apa-apa. Yang penting tidak mengenai udaranya masjid. Wa za'mu hurmatihi fi hawa'i wa illam yusib syai'an min ajza'ihi ba'idun ghairu mu'awwalin alaihi. Menganggap bahwa meludah itu hukumnya haram meskipun hanya mengenai udaranya masjid, tidak mengenai jus-jusnya masjid, itu adalah pendapat yang terlalu jauh. Yo enek yoan. Tapi kalau nate krungu Gus, jarene masih kena awang-awang itu haram. Wah, dawuh Fathul Muin wa za'mu hurmatihi. Wa za'mu hurmatihi fi hawaihi wa illam yusib syai'an min ajza'i ba'idun ghairu mu'awwalin ali. Pendapat yang menyatakan bahwa meludah itu meskipun hanya di udaranya masjid, ruang terbukanya, tidak mengenai apa-apa dari masjid, hukumnya tetap haram, itu adalah pendapat yang terlalu jauh dan tidak bisa dibuat pegang. Waduna turabin lam yadkhul fi waqfi. Begitupun hukumnya haram meludah itu jika tidak meludah di tanah yang sudah tidak masuk dalam wakaf masjid. Tengok nih. Begitupun hukumnya haram meludah itu jika tidak pada tanah yang sudah tidak masuk pada wakaf. Kamu tak kasih tahu, Pak. Masjid itu, kata-kata masjid itu biasanya relatifnya itu nggak selalu masjid utuh, paham ya? Ada orang punya tanah, heza mari tuku tanah 100 lawan 20 meter. Saya wakafkan jadi masjid, langsung 100 kali 20, masjid KB. Nah, sadali wong tak endi. Hah? Sepeda mbahkung tak endi sepeda mbahkung. Hah? Terus cure wong-wong nang ndi lek. Maka itu ada tanah-tanah yang wakaf untuk masjid itu, ada yang di luar wakaf. Maksudnya gini, diwakafkan masjid, tapi masjid yang merupakan tempat sholat itu yang ini, yang ukuran 20 kali 60, yang 40 itu parkir. Nah di parkiran itu kan ada tempatnya ya. Itu cara judul ya mlebu nang pager iku, masjid, aku jenenge apa lek nggih masjid apa? Masjid Santi Ngaji ngono. Cara aku mbok idoni ya. Tuh, loh, masjid kok didoni? Ini turabin lam yadkhul fi waqfi. Ini namanya tanah yang sudah tidak masuk dalam wakafnya masjid. Maka kamu meludah di situ hukumnya tidak haram. Waqila waduna husurihi. Tapi ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan begitupun hukumnya tidak haram. Nah, ini pendapat ya, waqila. Ada pendapat yang mengatakan begitupun hukumnya tidak haram meludahi khusur. Khusur itu alas-alas masjid. Tahu alas? Klosone masjid, karpete masjid. Khusus juga aneh-aneh. Aduh, dari delon kita pilih nggak percaya makanya. Wakila waduna khusurihi. Ada yang mengatakan begitupun hukumnya tidak haram meludahi alas-alasnya masjid. Dari Reza, berarti tidak idonannya. Nono karena tidak idonannya gak haram. Tetap lakin yahrumu alaiha min jihati takdziriha kama huwa dhahir. Tapi meskipun kamu mengikuti pendapat yang kedua ini,
pendapat yang mengatakan meludahi alas-alas masjid itu memang nggak haram. Dari segi meludah. Paham ya? Dari segi meludah, di alas masjid itu nggak haram. Karena yang diludahi bukan masjidnya, tapi alasnya. Kok cara alasnya diringkes, masjidnya banyak karena itu loh masjid. Yes. Sehingga hukum meludahnya nggak haram. Yes. Tapi meskipun hukum meludahnya nggak haram, tapi perilaku meludah itu tetap dihukumi haram karena dianggap mengotori, menjijikkan terhadap mas. Paham ya? Coba jajal. Haram mah didonyai karpet ini. Tetap haram, bukan meludahnya yang haram, tapi perilaku takdzirul masjid, takdziru khusuril masjid, membuat masjid itu menjadi menjijikkan, itu hukumnya haram. Yes ya. Wa yajibu ikhraju najisin minhu fauran ainian alaman alimabi. Ini menarik ya, Pak. Menarik ini. Soalnya izul pas turu. Ini menarik ya. Misalkan, ya, ini tadi pembahasannya pokoknya tentang najis di masjid. Menjijikkan masjid. Sekarang pertanyaannya, kalau ada kotoran yang notabene-nya najis, yes, di masjid. Pertanyaannya, siapa yang berkewajiban untuk membersihkan? Al-mustaqim kok najis ya. Oke pas jamaah apes. Terus kan untuk koki setengah di sini. Hah? Dapat barang cilik-cilik tembelak ya guys. Hah? Iya jajalau. Menarik cilik yo, kebulet. Dolen nang masjid kebulet. Lok logur, Pak. Kalau wong eru belas, oke budal lang masjid eru innalillahi ya tembelak. Apakah oke berkewajiban untuk menyeko itu? Diseka lagi. Ternyata di sini dikatakan yajibu ikhraju najisin minhu. Hukumnya wajib untuk mengeluarkan, membersihkan najis dari masjid. Yes, fauron, secara segera. Dan fardu ain. Dan fardu ain. Yes. Bagi siapapun yang mengetahui keberadaan najis itu. Bagi siapapun yang mengetahui najis itu. Nep, juga rokok, Nep. Rokok ente, Nep. Iya. Piye ki? Waca ki. Jurusane oki soalnya. Ayo. Waca. Hukumnya wajib bagi orang yang mengetahui adanya najis yang baru. Kalau itu najis. Gini. Wajib untuk mengeluarkan atau menghilangkan najis secara segera. Ya, wajib itu artinya fardu ain bagi siapapun yang mengetahui keberadaan najis itu. Jadi lek oke mau kepetuan pas nang masjid ngerti tembelek pluk logur. Mari cilik ya. Mari pluk ya blewayu Pak arek cilik. Sing ngerti oke, Mbok. Gak ngerti. Jadi oke ngono. Gak iso. Hukumnya fardu ain. Kamu tahu fardu ain ya? Fardu ain itu kewajiban yang sifatnya personal. Kamu nggak bisa ngomong begini. Gue lawan sing bersening kok. Gue lawan gak bisa. Ini kewajibannya fardu ain. Dan harus secara segera. Bagi kamu yang mengetahui untuk menghilangkan najis itu, membersihkan najis itu. Mana coba adik nolak-nolak masjid? Hah? Ono ngono iku mau, mbok nyeko rek. Oke nyeko lihat. Nyeko tembelek. Gak melok duwe, melok nyeko. Itu wajib, Pak. Tapi kan selama ini kan nggak begitu. Karena wis wajib, artinya wajib itu fardu ain untuk menghilangkan, membersihkan najis dari masjid secara segera bagi siapapun yang mengetahui keberadaannya. Nah, paham ya? Akhirnya jadi oke gini. Ya mau Gus,
Wong masjid ono marbote kok. Marbote lu dibayar, ngono ya. Sering kan ngono mikir ya. Wong marbote lu dibayar. Lah nyapa aku dikon bersani telek. Wong aku ra melu dibayar. Jare Fathul Mu'in wa in ursida li izalati man yaqumu biya bi ma'lumin. Meskipun kewajiban untuk membersihkan najis secara segera bagi yang mengetahui itu, meskipun sudah disiapkan petugas untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan najis di masjid. Dan diupai dengan upaya yang jelas. Wis, gak melak-melak wis. Wis ya. Kewajiban untuk menghilangkan najis yang ada di masjid itu sifatnya fardhu ain. Harus segera bagi siapapun yang mengetahui najis. Meskipun masjid itu sudah punya petugas khusus untuk membersihkan masjid dan dia dibayar. Jarwoki, ana petugasnya kok. Ya jadi bener petugasnya, gak ilok dosa. Jelas kita bisa ngomong. Meskipun toh sudah ada petugas yang jelas-jelas tugasnya adalah membersihkan masjid dan dia bimaklumin, dibayar dengan bayaran yang jelas. Tetap kalau kamu yang tahu, kamu harus membersihkan itu. Bahaya yo. Mari pas berjalan Siloam cari noleh masjid. Khawatir pas ono ngono iku mau. Tapi berjalan Siloam kok noleh lo. Ora arek cilik pluk. Wah, blaen. Berseni rek. Jadi noleh. Artinya begini loh, Pak. Kita itu harus punya empati. Kalau ada masjid kotor, kalau ada masjid kena najis, dibersihkan. Ojo, orang marbote kok. Cakarepe marbote loh. Berseni yo wis, kayak wis. Gak begitu. Kotoran di masjid, najis di masjid, itu harus dihilangkan. Maka siapapun yang mengetahui keberadaan itu, maka dia wajib untuk menghilangkan. Wajib membersihkan itu secara segera. Meskipun sudah ada petugas khusus. Ya. Pak Izul saya budal azan ke azan tok. Sak bersen ini. Terus kalau tak pamit, terus nanti Zul, niku azan teng Citraland yo. Tiba gak azan tok. Nemu tembelek, mbok, sak dadi nyekone barang. Tapi begitu memang. Punya empati. Tahu cuma? Nanti. Di berangkat tuh, wis. Wa yahrumu baulun fihi walau fi nahwi tashdin. Wa idkhalu na'lin mutanajjisatin lam ya'man at-talwisa. Begitupun hukumnya haram untuk kencing di masjid. Kan najis itu diletakkan di masjid hukumnya haram. Maka hukum kencing di masjid itu haram walau fi nahwi tashdin. Meskipun kencingnya diwadahi semisal tostin. Tostin itu makna Jawanya bokor. Bokor itu nampan. Tak contohno. Melok hall. Nah, Oki melok hall. Mempertahankan tempat duduknya, dia nggak mau keluar. Bawa botol. Ya. Tangannya di dalam masjid bawa botol. Blet nguyut. Juru botol. Di dalam masjid. Hukumnya haram, dosa. Kakak masjid aku. Kakak masjid. Tawadai. Tetap gak boleh. Wa yahrumu baulun fil masjid walau fi nahwi tashdid. Hukum kencing di masjid itu haram meskipun kamu kencingnya nggak langsung ke masjidnya. Tapi kamu wadahi tashdid. Hah? Podo ae. Tur gak oleh. Tur nang masjid ku elek loh, titik. Paham? Ono jedinge. Tur nang jeding ngono. Tahu di botol ku gak kena blas. Aisyah tetap hukumnya haram. Wa idkhalu na'lin mutanajjisatin lam ya'man at-talwisa. Begitupun hukumnya haram memasukkan sandal yang ada najisnya. Sandal yang terkena najis, hukumnya dimasukkan ke masjid itu haram jika tidak merasa aman dari mengotori masjid. Sandal dibawa masuk ini Mas Dugus. Saya kan usum toh Pak sandal digomel di masjid. Ya. Sandal itu nggak diparkir karena masjid, diangkat digomel. Hukum bawa sandal, padahal sandal kamu itu kena najis,
ke dalam masjid itu hukumnya haram kalau tidak merasa aman dari mengotori masjid. Kecuali kalau merasa aman dari mengotori masjid, diwadai kresek. Nah kalau begitu kan merasa aman. Kalau begitu nggak apa-apa. Tapi lek diwadai kresek sehingga sangat berpotensi mengotori masjid, maka hukumnya haram. Enggak Gus, aman Gus. Apa nih? Wong sandalmu kono pasir-pasirnya didik-didik. Kan ditumpuk ini toh. Itu kegesek didik, rontok pasirnya. Itu satu sandal kamu. Bayangkan kalau jamaah masjid 500 bawa sandal semua. Apa gak ngeweres masjid itu? Ya kan ngono ya? Itu namanya idkhalu na'lin mutanajjisah wa lam ya'man at-talwitha. Hukumnya haram. Membawa masuk sandal yang kena najis jika tidak merasa aman dari mengotori masjid. Jadi itu sering. Makanya lek masjid go kresek. Jadi mas sandal go masjid, belum masjid aman. Emang gue sandalnya larang ya, 1,5 juta. Maksud tak geledak. Hilang lah. Go kresek. Enggak dilarang go mlebu. Yang dilarang itu bukan membawa masuknya sebenarnya, tapi dampaknya, paham ya? Dampaknya adalah mengotori masjid. Maka bagaimana kamu bisa bawa sandal ke dalam, tapi nggak mengotori masjid? Kresek, ngono paham? Warom yunahwi kumlatin fihi maitatin. Begitupun hukumnya haram membuang semisal kutu yang mati di masjid. Begitupun hukumnya haram membuang semisal kutu yang mati di masjid. Ojo demen petan-petan nang masjid. Coba demen petan-petan nang masjid. Ngerti petan-petan apa metani bahasa Indonesia? Nggih. Bahasa Indonesia metani apa kok nggih? Oh, bahasa Indonesia metani, Pak. Metani lah. Metani nang masjid ngene. Tes dua. Yahrumu ramyu nahwi kumlatin maitatin fihi. Hukumnya haram membuang kutu yang mati di masjid. Haram, enggak boleh. Wa qatluha fi ardi wa in qalla damuha. Begitupun hukumnya haram membunuh kutu di masjid meskipun darahnya hanya sedikit. Biasanya yang sering gak kutu Pak dalam masjid. Nyamuk. Ayo kan. Tes. Nah, hukumnya haram. Qatlul qumlah fi ardil masjid wa in qalla damuha itu yahrum. Membunuh kutu di tanahnya masjid meskipun darahnya sedikit itu hukumnya juga haram. Kalau nyamuk oke segeding kan. Soalnya acara suwe nang masjid, kewokot. Peceplek ini gak kena. Genteni. Hinggap di lantai. Ayo kon. Tenono kon. Tes. Nah, ini juga haram. Wa in qalla damuha meskipun darahnya hanya sedikit. Tidak harus ketok toro, di tisu bersih. Tetap bukan masalah kotorannya bisa dibersihkan, tapi perilakunya itu loh yang haram. Paham ya? Yang haram itu bukan masalah itu, tapi perilakunya. Wa amma ilqa'uha aw dafnuha fi hayyatan fa dhahiru fatawan Nawawi hilluhu. Wa dhahiru kalamil jawahiri tahrimuhu wa bihi sarraha Ibnu Yunus. Tapi kalau mengubur kutu hidup-hidup di masjid, maka menurut dohirnya fatwanya Imam Nawawi hukumnya nggak apa-apa. Nyamuk yo, ces, urip yo, keduk, set, uruk, nah nggak apa-apa. Tidak apa itu. Dohirnya fatwanya Imam Nawawi nggak apa-apa. Tapi dohirnya kalamnya kitab Al-Jawahir hukumnya tetap haram. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Yunus. Kemudian wa yukrahu fasdun wa hijamatun fihi bi ina'in wa raf'u sautin. Tadi kan keharaman di masjid. Sekarang kemakruhan di masjid. Ini nggak sampai dosa, tapi nggak baik. Nggak baik untuk dilakukan di masjid. Apa itu Gus? Satu fasdun wa hijamah. Cantuk. Kamu tahu cantuk? Jadi ngerti cantuk sih? Cangkruk. Pacarnya ngantuk itu apa sih? Gimana cantuk? Jadi cangkruk. Cantuk. Pekam. Jadi cantuk. Hukumnya nggak baik. Makruh. Pekam di masjid. Nggak baik.
Biinain, pakai wadah. Kan diwadahi Gus. Tetap hukumnya makruh. Lek gak diwadahi ya haram, wong darah. Lek diwadahi hukumnya makruh. Waraf usautin. Begitupun hukumnya makruh mengeraskan suara di masjid. Nang masjid bengok, pemane nyangkru. Hahaha, gak tau jamaah nyangkru nang masjid. Hahaha. Hah? Aku kok panitia maulid kok. Jarene ngono. Panitia maulid aku jarene. Gak ngurusi panitia maulid, Mbak. Siapapun orangnya rafus sauti fil masjid itu makruh. Mengeraskan suara di masjid itu hukumnya makruh. Dapat ono sering nang masjid hahaha rodok pantes. Kata nang masjid pisan hahaha buadar. Guyu iki. Jelas iki mikir iki. Sopal mustaqim jarene iki ngono. Ya Allah, hukumnya makruh mengeraskan suara di masjid. Karena masjid itu tempatnya sholat. Ya orang sholat itu kalau dengar suara keras-keras sangat berpotensi mengganggu. Wanah mubaiin, begitupun hukumnya makruh, nggak baik untuk dilakukan di masjid. Nah mubaiin, semisal transaksi. Semisal transaksi, jual beli, transaksi apapun itulah di masjid itu hukumnya makruh, nggak baik. Hah? Ojo sengaja, gak sengaja lo gak api. Ya, gak sengaja lo gak api. Misalnya, nah masjid ini ya, nah masjid, marongono, ketok saudara Oki, gak kaos sun decoration. Guya bisa. Oki gitu. Dua usaha namanya Sun Decoration. Didelok biasa. Wah, ini jelas iki persewaan dekor iki. Gak sengaja. Enggak janjian enggak. Akhirnya jawab, "Mas sampean nganu dekor ta?" "Iya, menapa pe acara nang omah?" "Piro dekor?" "Transaksi di masjid." Itu hukumnya makruh enggak baik. Padahal gak sengaja. Apa mana sengaja? Ya udah nang masjid wis ngono jare ya. Jadi nang masjid wis. Ketemuannya memang teko omah, Pak. Dudule iki. COD di masjid, mau transaksi di masjid, itu makruh sekali, nggak baik. Meskipun nggak kata wujudnya transaksi, paham? Kamu tahu nggak kata wujudnya transaksi? Kalau transaksi zaman dulu itu kan depan, tuh, Pak. Transaksi zaman sekarang buka apa transaksi? Hah? Check out ya. Lek gak check out ya menerima check outan. Nah itu juga makruh di masjid. Hah? Ngawe ini kelunting, wah cair gitu masjid makruh. Mana lewat sebelum masjid Shopee-nya dipateni, sing dodolan online nih loh, ranjang kuning lah, Shopee lah, dimatikan dulu. Wa amalu sinaatin pun lanjut besok pun maghrib ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Ya Allah, kula lek COD-an mesti di masjid jare. Yang belum follow biar tidak ketinggalan. Kalau live ngajinya setiap sore. Fathul Muin standby jam 4 sore. Mulainya kadang jam 4, jam 4 seperempat, setengah 5, pokoknya standby jam 4. Yang belum follow, yang sudah follow absen. Habis maghrib jangan lupa baca Yasin 3 kali. Nanti salam qaulam Rabbir Rahim 313. Yang sudah follow absen, Kudus, Top Gus, enak ngajinya. Oh, Jepara apa? Oh, Miki anu dah, saudara persenga. Miki baru rek. Salam Mbak Ica. Berapa itu Mbak? Nanti transfer ke Mbak Ica apa ke langsung ke Bu Hamidah? Iya wis, siap. Tak. Bersenga. Aman, nah itu ke dewi kok. Aman, tak laporkan. Siap, terima kasih ya. Siap, hati-hati. Jepara, salam warahmatullah. Sumenep, Singosari, Cirebon, Gresik. Niki akun 2 Gotrao, akunnya Mas siapa kemarin itu? Lutfi Asrori. Kenduruan, Garu Baron, Madiun. Kalau banyak nyamuk di masjid gimana? Nah itu, Sumenep, Trenggalek, Cikadu sepanjang. Jualan peci di masjid, Mesuji, Singosari, Jember, Porong, Pati, Blitar, Kalimantan Barat, Puri, Mojokerto, Kalimantan Barat, Kediri, Singosari, Pacet, Mojokerto, Jatisari,
Tangerang sepanjang. Terus kita mbok di-live-kan halamannya. Wah, sulit Pasuruan. Di sini peralatannya belum memadai live-nya. Ya bisanya begini aja. Kalau sudah bisa beli kamera, alat, baru live-nya begitu. Jakarta, Wonogiri, Palang, Tuban, Pasarpan, Lampung. Matur suwun menyagu sami-sami Bunda Siwi, Kanor, Bojonegoro. Oh, teman-teman yang pesan jaket, jaketnya sudah 80% dikirim. Yang 20% belum, masih proses dibordir. Kalau bisa boleh bagus bacanya. Kalau bisa habis maghrib. Karena pergantian hari itu dimulainya ketika maghrib. Temayang, Nganjuk, Singapura Pati, kus ngawasin dugi fasol nopo wow. Lamongan, Korea Selatan. Yasin 3 kali benjing dagus. Mboten benjing Mas Edi. Habis maghrib ini. Persenga, Darmasraya, Cirebon, Pekalongan, Pemalang, Brebes. Maaf Gus, masjid batasannya mana? Kalau di Serambi atau halaman apa termasuk? Besok pembahasannya. Jari maghrib malah nyumet rokok. Jari maghrib malah nyumet rokok. Pucak Wangi, Malang. Pamit Mandar Siap, Gedongan, Pati, Magelang, Cimanggis. Amalan Rebo Wekasan pun tadi Batang, Tulungagung, Banten, Banyuwangi, Sumenep, Pekalongan, Malang, Purwokerto. Gus ngapunten wau dalu mboten saged ngaos jalsa Isnin keranten wonten wajiba. Aman Mas. Mas siapa tuh ini jenenge? Khairul Anam ta sapa arane? Ya aman Mas. Mas dosen Cilegon, Gondang. Selain sonten kapan jenengan live ngaos? Malam, Mahusorof, sisa. Alhamdulillah Merauke hadir Gus siap. Ya sini ping 3. Kajinan Malang. Puan saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Yang belum follow biar tidak ketinggalan. Saya pamit.